Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi, dan ini adalah hari ketiga dalam 21 tips marketing untuk tahun 2021. Ini adalah persembahan IMAX untuk para rekan-rekan IMAX semua supaya terjadi sebuah demokratisasi belajar ya. Jadi bisa dapat ilmunya meskipun kita terpisah jarak dan waktu. Kenapa jarak dan waktu ini kita jadikan pengantar ya di diskusi kali ini, karena memang tema yang kita bahas pada hari ini adalah bagaimana semesta ini menentukan upaya. Istilah semesta ini saya peroleh dari salah satu legend ya marketing di Indonesia, yaitu Pak Hermawan Kartajaya. Ketika beliau bikin acara di Malang, kebetulan kita ikut rangkaian acaranya, dinner dan macam-macam, dan dari situ ada satu istilah yang menurut saya mengena gitu ya. Saya ingat-ingat betul gitu, dan saya terapkan di banyak konsep ketika saya menjelaskan perihal terkait dengan pemasaran, yaitu terkait dengan semesta gitu. Universe-nya seberapa. Nah, semesta menentukan upaya. Kenapa? Karena di era adaptasi kebiasaan baru saat pandemi ini, kemudian juga ada bonus resesi juga, maka kita dipaksa untuk melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap lingkup bisnis dari yang kita jalani. Kenapa begitu? Nggak usah jauh-jauh, di bidang usaha yang kami jalankan di perusahaan saya, PT Fortuna IMAX Trans, sebelum sama sesudah pandemi benar-benar berbeda. Semestanya benar-benar berbeda. Ketika bicara sebelum pandemi, daya jangkau dari layanan yang kami berikan boleh dibilang sudah mencakup nationwide ya, mencakup Indonesia. Meskipun belum mengcover keseluruhan area, tapi mulai dari Medan, kemudian ke Pekanbaru, kemudian ke Jakarta, Pontianak, Samarinda, Sangatta, Palu, Makassar, Denpasar. Kami memberikan layanan di klien untuk pendampingan pemasaran di kota-kota tersebut sebelum pandemi ya. Begitu pandemi kan ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan. Terbang juga lebih kompleks sekarang persyaratannya, ongkosnya juga jauh lebih mahal, sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini yang sering kalau kita tidak punya bekal pemahaman terkait dengan semesta atau universe tadi, kita sering gagap dan gagal paham untuk melakukan penyesuaian. Contoh yang sering saya gunakan sebagai contoh adalah kalau kita menjalankan bisnis kuliner yang berbasis outlet, pada prinsipnya untuk satu outlet, medan dampak atau pengaruh yang dicakup itu sebenarnya cuma satu kecamatan. Serius. Jadi sebenarnya cuma satu kecamatan untuk sebuah outlet yang berbasis sebuah konsep bisnis yang berbasis outlet ya. Kalau kita ngomong radius, mungkin ya radius sekitar 3 sampai 5 km lah. Karena itu adalah jarak yang rasional untuk orang memperjuangkan untuk membeli. Itu adalah jarak yang rasional juga untuk orang memesan melalui aplikasi ojek online misalnya, karena ongkos kirimnya jadi rasional. Kalau di atasnya itu kayaknya mending beli yang lain deh ya, nggak segitunya deh kita pingin produk tersebut. Jadi semesta ini akan menentukan upaya, sehingga dari situ membuka kesadaran kita bahwa oh, kalau memang medan dampak yang perlu dipengaruhi adalah cuma satu kecamatan atau radius 3 sampai 5 km, ya udah fokuskan di sana, nggak usah lebay. Itu maksudnya. Tapi ini menjadi sedikit berbeda kalau Mas, usaha saya berbasis online. Bukan Mas ya, kalau di Malang manggilnya Sam ya. Sam, usaha kita berbasis online. Kan kita bisa dipesan dari seluruh Indonesia. Gimana itu? Gimana membatasi semestanya? Semestanya Indonesia, masa gitu? Enggak juga sih. Data yang akan jadi penunjang tindakan-tindakan yang kita akan lakukan. Coba saya tanya dan perdalam. Kalau kita ngomong di Indonesia, apakah mencakup semua kota? Jangan-jangan cuman Jawa Timur. Kalau kita bicara misalnya Malang Raya berarti kita mengcover 3 kota. Malang Kota, Malang Kabupaten, dan Kota Wisata Batu. Semestanya di situ. Pengaruh kan, misalnya kita main di online, dana iklannya, budget iklannya, karena terkait dengan cakupan yang di cover. Kalau kita bicara Jawa Timur, ada berapa kota di Jawa Timur? Mungkin beberapa nggak notice ya. Di Jawa Timur ada 38 kota dan kabupaten, termasuk di Jawa Timur sama di Pulau Jawa ya, sama di Pulau Madura. Sehingga medan dampaknya kita 38 kota. Yakin ke semuanya?
38 kota itu, atau sebenarnya kalau kita mau jujur hanya beberapa kota dari 38 itu. Ini yang saya maksud dengan semesta akan menentukan upaya kita. Sehingga begitu berada di situasi yang saat ini, pandemi plus bonus resesi ini, sebenarnya kan kita melakukan realignment ya, melakukan sebuah penyelarasan ulang sebenarnya medan dampak dari layanan kita itu beroperasi di mana. Sama, kalau kami begitu pandemi maka kami fokuskan 80% alokasi waktu, pikiran, tenaga, dan biaya untuk mengcover Jawa Timur. Itu pun bukan Jawa Timur, kami sudah list beberapa kota yang memang menjadi prioritas, yang aksesnya mudah dari kota Malang karena sudah ada tol ya. Jadi di jalur tol sehingga lebih praktis. Kalau memang diperlukan pertemuan fisik juga lebih rasional untuk kita jalankan. Yang ngomong Indonesia tadi sama juga. Apakah seluruh kota di Indonesia, yang setahu saya ada 514 mungkin ya kota di Indonesia, mengcover semua? Kayaknya enggak kan? Kayaknya mungkin beberapa kota major di Jawa, beberapa kota di Sumatera misalnya, di Medan, Pekanbaru, Bengkulu mungkin, Batam ya, beberapa kota di Kalimantan mungkin, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, beberapa kota di Sulawesi, Makassar, Kendari, Palu, Manado ya, Denpasar, Bima, dan beberapa kota di Papua. Nah, dari situ akan memberikan kesadaran kita, iya ya, kalau kita nggak clear, terutama kita sebagai founder, business owner, sebagai pimpinan di sebuah perusahaan, ini kan mengandung bahaya kepada instruksi yang akan kita turunkan kepada tim di bawahnya kita. Jadi sebenarnya playing field-nya kita, semestanya kita, universe-nya kita itu seberapa, karena itu akan menentukan luasan atau sempitnya dari apa yang kita cover. Dan setiap generalisasi tadi menurut saya juga perlu diperjelas. Jadi kita nggak bisa ngomong Indonesia tapi berapa kota dari Indonesia ini, semua kota oke, kan kemudian ada prioritasnya kan. Yang kota yang great hot misalnya berapa kota mana saja, yang warm yang hangat berapa kota mana saja, dan yang cold yang ya kalau ada orderan dari sana bolehlah, lumayan lah, kalau enggak pun juga nggak apa-apa karena memang bukan prioritas. Itu akan membantu memudahkan tim kita dalam merancang strategi-strategi pemasaran di tahun 2021 ini. Yang belum menyusun strategi pemasaran jangan khawatir ya, terlambat itu tidak apa-apa daripada tidak ada sama sekali, karena mungkin di tahun-tahun sebelumnya nggak pernah ya mikirin ya udah pokoknya jalan aja gitu. Mungkin ini saatnya Anda sudah mendapatkan pemahaman bahwa banyak hal akan lebih mudah terpantau, terukur ketika kita punya perencanaan terhadap hal itu. Makanya ini salah satu layanan juga di IMAX juga, yang seumur hidupnya perusahaannya belum pernah membuat sebuah strategi atau rencana pemasaran. Kita punya sebuah metode sederhana yang bisa diterapkan sehingga perusahaannya jadi punya ya strategi atau rencana pemasaran. Semoga bermanfaat untuk para rekan-rekan IMAX semuanya ya. Ingat, semesta menentukan upaya, jadi tentukan dulu semestanya seberapa sehingga upaya-upaya yang kita lakukan ini nggak lebay atau nggak kurang gitu. Pas, kalau bahasanya dulu ada lagu klasik itu, sedang-sedang saja ya, relevan dan juga tepat dosis, tepat takaran, tidak berlebihan. Nama saya Faisal Alfa dari PT Fortuna IMAX Trans, konsultan pemasaran yang berbasis di Kota Malang. Saya doakan sehat selalu ya, dan salam pertumbuhan untuk perusahaan Anda. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ya video-video di channel ini, karena ini masih ada rangkaiannya ini. Untuk yang seri ini ada 21 video yang akan menjadi 21 tips marketing untuk tahun 2021 gratis untuk perusahaan Anda ya. Jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.